sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha, inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayo ikhwah, azza wa ta'ala, mestinya untuk jam kali ini yang terdapat Ustaz Abdullah Amin Habibullah Ta'ala, karena ada halangan kendaraan sehingga tidak bisa hadir di kesempatan kali ini, maka saya yang menjadi badalnya. Sebagai mukadimah, apa yang perlu kita sampaikan kesempatan kali ini, ketika kita sudah cerita masalah akidah, keyakinan, itu tidak bisa ditoleran. Tauhid ya tauhid, tidak boleh ditawar. Bolehkah setengah tauhid setengah syirik? Kalau ada mengatakan boleh, ya sudah, setengah laki-laki setengah perempuan. Apa namanya? Banci. Akidah tidak boleh banci. Akidah itu harus murni. Tidak boleh talbis antara hak dan batil, tauhid dan syirik. Kalau sifatnya urusan jenis ketaatan badan, toleransi itu masih mungkin. Berkaitan peribadatan, ketaatan badan, agak toleran, agak terbuka, agak ngalah, itu masih mungkin. Karena bila sudah masuk kepada urusan fikih, itu Islam itu kaya. Misal sebuah perbuatan dikatakan sunnah atau bid'ah, ini relatif. Belum tentu para ahli ilmu yang disimpulkan A itu sunnah, B juga menyimpulkan sunnah, belum tentu. Yang A menyimpulkan ini hukumnya wajib, B juga menyimpulkan wajib, juga belum tentu. Yang satu menyimpulkan boleh, yang satu menyimpulkan tidak boleh, itu juga tidak mesti sama. Dan itu sering terjadi. Sebagai contoh saja, tentang fadilah hari Jumat, ada sedikit waktu. Siapa yang di dalam sedikit waktu itu mau ngisinya dengan doa, itu akan dikabulkan. Lalu sedikit waktu itu kapan? Ulama ketika menyimpulkan sampai ada berpuluh kesimpulan. Ada yang mengatakan waktu mustajab itu adalah duduknya imam di antara dua khutbah. Ini masyhur. Ada juga yang menyimpulkan selesai sholat asar sampai menjelang maghrib. Yang kesimpulannya supaya diperbanyak. Demikian juga waktu turunnya fadilah dari Lailatul Qadar. Kalau keberapa itu? Kalau keberapa? Malam 21, malam 23, tidak tahu. Bagaimana? Perbanyak saja. Demikian juga di dalam sholat, Sami Allahu liman hamidah,
Rabbana walakal hamdu, tangannya sedekap atau lurus ke bawah. Yang itu bisa ditoleran. Ketika turun ke sujud, lututnya dulu atau tangannya dulu? Jawabnya silahkan ditoleran. Ketika sholat yang hanya 2 rakaat, semisal subuh, semisal Jumat, cara duduk tahiyatnya seperti awal atau akhir, itu bisa ditoleran. Semisal kita mampir di sebuah masjid, di sana ada kunut subuh, ikut kunut apa enggak? Itu bisa ditoleran. Dan kita berhusnuzon dengan alasan yang berpotensi boleh. Tapi kalau tauhid bisakah ditoleran dengan syirik? Jangan ditawar. Jangan ditawar. Tidak boleh. Tauhid ya tauhid, titik. Itu yang diperjuangkan. Syirik ya sudah syirik, titik. Itu yang diperangi. Kenapa? Itu kasusnya akidah. Akidah tidak bisa dipaksa. Yang bisa dipaksa itu apa? Lahir atau batin. Yang bisa dipaksa. Yang bisa dipaksa, lahir atau batin? Apa? Lahir. Siapa yang bisa memaksa batin manusia? Siapa yang bisa memaksa batin manusia? Nah seperti itu. Cuma di sana ada sebuah siasat. Ketika zahirnya dipaksa, batinnya agak kuat. Karena keterbatasan, bukan karena keridhaan. Maka berpura-pura mengatakan iya itu masih mungkin. Mau kafir enggak? Mau kafir enggak? Mau kafir enggak? Nah seperti itu. Ketika dia mengatakan tidak. Kalau dipaksa dengan sebuah interogasi, intimidasi, siksaan yang dia tidak mampu untuk memikul. Apa contohnya nggak mampu memikul itu? Ini kepala di atas, tangannya diikat, lalu dibalik, digantung, di bawahnya dipasang kolam timba, bak, diisi air, kepalanya dimasukkan, rasanya. Gimana rasanya? Sampai pingsan. Begitu pingsan, lepaskan, lalu bisa siuman, ditanya gimana kamu? Hatinya wajib mengatakan saya istiqomah, tapi lisannya ya saya gak apa-apa meninggalkan Islam. Ini ada kisahnya sahabat yang seperti itu. Ketika dia akhirnya lepas lari di hadapan Nabi SAW mengatakan murtad, Nabi SAW menanya, bagaimana hatimu? Kamu memang suka rela dipaksa atau hanya sebatas siasat bibir saja yang hatimu tentram dengan Islam, tentram dengan iman? Dia menjawab, hatiku tidak bisa dipaksa, tidak akan pernah berubah. Islam akan saya pegang, cuma saya digitukan gak kuat. Lisanku berpura-pura mengatakan iya. Ini didengar oleh Nabi SAW. Walaupun Bilal rela mati,
walaupun akhirnya juga tidak mati. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi rela mati, walaupun akhirnya dia juga tidak mati. Bagaimana itu? Wah, siksaannya berat. Abdullah bin Hudzaifah As-Sahmi di antara teror untuk menteror mentalnya, disiapin kawah, Jiminya sama-sama mendidih, air sama minyak masih panas banget. Masih panas minyak, sama-sama mendidih, itu masih panas minyak. Minyak untuk goreng bisa kering, tapi air untuk godok bisa kering? Tidak bisa, beda. Tapi lebih panas minyak. Akhirnya ada tawanan berat, dimasukkan ke dalam kawah yang mendidih. Begitu masuk, maklotak. Apa yang maklotak? Tulang daging langsung lenyap, tinggal tulang belulang saja. Kulit daging langsung meleleh, tinggal apa? Tulang belulang saja. Bisa dibayangkan seperti apa sakitnya. Akhirnya tiba giliran Abdullah bin Hudzaifah sampai itu dikerek, hampir kecemplung, dia itu nangis. Akhirnya hentikan, jangan dimasukkan. Ditanya, kenapa kamu nangis? Dia menjawab, nangisku bukan saya takut mati, tapi nangisku menyayangkan. Apa yang kau sayangkan? Nyawaku kok cuma satu. Andaikan nyawaku 1000, alangkah bahagianya. Saya dimasukkan pemlotak mati, setelah itu saya hidupkan kembali. Saya dimasukkan lagi pemlotak, langsung mati. Kulit daging langsung meleleh, tinggal tulang-tulangnya saja. Setelah itu saya hidupkan kembali sampai 1000 kali. Ini kira-kira kata Al-Hujurnya apa kira-kira? Juang, dipaksanakan nanti. Tak bisa diteror mentalnya. Itu ada yang tahan sakit. Makanya yang tahan sakit, siapkan saja. Saya mati karena itu tidak apa-apa. Yang tahan sakit, jika tidak ada kamus terpaksa. Tapi kalau kemampuan orang itu berbeda-beda, kayak kasus orang yang diikat, kemudian digantung kepala di bawah, disiapi kubangan air sampai pingsan, dia termasuk yang tidak tahan dibutuhkan. Akhirnya dia berpura-pura, sementara hatinya tentram dengan iman, diizinkan. Tapi ada juga yang mati gak apa-apa. Andaikan saya mau memiliki 1000 nyawa. Ini kalau kita termasuk yang mana gitu? Nah, itu sebuah gambaran. Ini menunjukkan apa? Akidah tidak bisa dipaksa. Akidah tidak bisa dipaksa. Cuma kalau kita mau ke mesin, di situ kunut, kita kunut apa enggak? Ini mudah selesaikan. Bukannya pelan lah ya. Kadang sunnah, kadang bid'ah, bukan begitu. Tidak bisa dipadu antara sunnah dengan bid'ah. Bila sudah itu jadi ijma'. Tapi bila belum ijma', belum kesepakatan ulama, bisa jadi kata A sunnah belum tentu kata B sunnah. Boleh kata B malah bid'ah. Belum tentu yang seperti itu. Ini kira-kira bagaimana alur pemikirannya? Bahwasanya ketika kita mampir di masjid, di sana ada kunut subuh, yang mungkin seseorang itu tidak pernah kunut subuh, akhirnya dia ikut gak apa-apa. Cara berpikirnya gimana? Pertimbangannya apa?
ada toleransi seperti itu. Atau moderat lah, bukan toleransi, moderat lah namanya, bukan toleransi, tapi apa? Moderat. Pertimbangannya, orang yang kunut subuh itu ada setidaknya dua sebab. Sebab pertama, karena taklid buta, kebodohan murokab. Apa kata kiai? Iya, walaupun salah. Sampai mungkin kiai memanfaatkan program untuk yang itu sambil dibawakan hadis-hadis palsu bahwa Nabi SAW itu tidak pernah meninggalkan kunut subuh sama sekali sampai mati. Hadis yang cerita seperti itu tidak ada yang sahih. Lalu kata orang, kenapa kok kunut subuh? Ya Mbah Kiai itu saya juga ikut. Yang seperti ini tidak bisa diikuti, tapi dikasihani. Yang satu memungkinkan diperbolehkan, semisal kunut subuh. Apa itu? Karena beraneka ragamnya tafsiran ulama tentang makna surat Wusta. Ya Allah sebutkan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah semua sholat. Berapa yang diwajibkan? 5. Apa itu? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 jaga. Allah menandaskan dan juga wa sholatul wusta, jaga juga sholat wusta. Apa sholat wusta? Buka tafsir Ibnu Katsir. Ada yang menerjemahkan asar. Imam Syafi'i menerjemahkan subuh. Wusta Imam Syafi'i menerjemahkan apa? Subuh. Nah, untuk kasus subuh ini kelanjutan ayat wa qumul lillahi qanitin, berdiri panjang untuk kunut. Jadi subuh lebih diperhatikan, di situ ada tambahan berdiri panjang untuk kunut. Kunut itu apa? Berdiri panjang untuk doa. Nah seperti itu. Itu tafsiran Imam Syafi'i, silahkan dibuka di tafsir Ibnu Katsir. Makanya bila seseorang itu mampir sebuah masjid, di sana ada kunut subuh, seseorang itu tidak pernah, karena menerjemahkan wusta itu adalah asar, sementara mereka menerjemahkan menurut beberapa tafsir Syafi'i itu adalah subuh. Silahkan ikut apa? Kunut subuh. Ini bukan timplang, bukan membolehkan penggabungan antara sunnah dengan bid'ah, bukan. Tapi sebuah tindakan penghargaan kepada ijtihad yang benar tidaknya itu bersifat relatif. Andaikan benar berpahala dua, apabila salah maka salahnya dimaafkan, tetapi payahnya masih diberikan pahala dalam rangka mungkin untuk mendidik kepada masyarakat, butuh penundaan waktu, itu bisa untuk ditunda. Dan yang kayak begitu pernah diperbuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa contoh sebuah proyek bisa ditunda yang itu tidak masuk kepada wilayah akidah, yaitu pembikinan utuh Ka'bah yang di sana tidak ada Hijr Ismail, pembentukan total Ka'bah yang di sana tidak ada Hijr Ismail. Bagaimana bentuknya? Apa itu kan begini kan bentuknya? Warnanya hitam, kotak. Berapa sisi? Utara, selatan, timur, barat, selatan, utara, barat, timur. Berapa sisinya? Berapa meter satu sisi?
dan 16 meter. Keliling berapa? 32. Kelilingnya 25 meter yang di sana berapa keliling? Lebih jauh. Kelilingnya di sini cepat ya. Kelilingnya di sana, oh lama. Ini ada Ka'bah di sini Tenggara ya. Ini ada pintu Ka'bah di sini. Tempat antara pojok ada Hajar Aswad dengan pintu di sini. Tempatnya namanya Multazam. Di mana Hijr Ismail? Bagian utara. Ketika terjadi penaklukan kota Mekah, yang namanya Hijr Ismail ini tidak di luar tapi menjadi satu kota di dalam bangunan. Nabi SAW mau membuat seperti itu karena orang Quraisy di masa jahiliyah mereka merubahnya dari bangunan asli yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Apakah begitu Nabi SAW mengadakan penaklukan kota Mekah yang berhala-berhala dihancurkan semuanya dan seluruh negeri sampai kuburan yang menonjol dibikin rata? Kenapa? Yang merupakan benih-benih kesyirikan yang syirik tidak boleh sama sekali. Tidak bisa ditoleran, habis. Tapi untuk kasus Hijr Ismail ini ternyata ditunda oleh Nabi SAW sambil menjelaskan yang maknanya andaikan umat ini tidak baru saja masuk Islam, orang Quraisy maksudnya kan baru saja nih. Begitu ditaklukkan, hukum perang pantasnya mereka itu dibunuh, ya kan, hukum perang, orang kafir dia apa kan? Tentaranya dibunuh, hukum perang itu namanya, hukum perang. Tapi Nabi SAW maafkan, aku betul kok, kalian bebas. Maka mereka yang sudah deg-degsar, kenapa deg-degsar? Rasanya mau mati itu gimana? Kamu mau saya sembelih 5 menit lagi, rasanya gimana? Gak tahu. Pokoknya rapenak nanti. Rapenak. Ternyata pengumuman yang ada kalian bebas. Sukanya seperti apa? Maka spontan mereka langsung menyatakan masuk Islam. Ini menunjukkan apa? Baru saja masuk Islam, masih lama itu namanya mu'alaf. Maka kondisi masyarakat masih mu'alaf, maka untuk membuat Hijr Ismail jadi satu bangunan ditunda oleh Nabi SAW. Ini memberi pelajaran kepada kita semuanya. Urusan akidah itu tidak bisa ditawar. Tauhid ya tauhid, perjuangkan. Syirik ya syirik, tinggalkan. Tidak boleh dibikin gaduh-gaduh 80% tauhid, 20% syirik. Ya tidak boleh. Memang mau begitu ya, 1 gelas 200 cc isinya susu, 1 cc saja isinya siapa mau minum? Itu gambarannya ke sana. Itu pentingnya akidah. Itu harga mati, tidak bisa ditawar. Akidah tidak bisa dipaksa. Dan itu taruhan nasib. Benernya akidah dengan tauhid akan diterimanya amal. Tapi rusaknya akidah, memasukkan oleh syirik, maka amal akan hancur. Apa sih perbuatan syirik? 1, ketika dia punya amal soleh langsung bagaikan debu dihembus angin kencang atau diguyur hujan deras, adakah sisanya? Itu resiko perbuatan syirik, menyebabkan amal soleh hancur. Sehingga orang musyrik itu punya surga, cuma surganya di dunia, dinikmati habis, mati, gak punya tabungan sama sekali, akhirnya tinggal neraka selamanya. Yang kedua,
dia kekal di neraka, wajib. Yang ketiga, haram masuk surga. Yang keempat, gak ada penolong. Itu resiko syirik besar. Maka dengan pertimbangan demikian, yang namanya akidah tidak bisa ditawar. Makanya wajib diperjuangkan sampai mati. Dan kita tidak usah takut ancamannya orang yang ngancam, karena sudah kita sampaikan, mati biasa sama mati disembelih sakit mana. Seseorang sangat dicintai oleh ibunya, matinya berada di dalam pelukan ibunya yang sangat sayang. Ketika sudah dipeluk oleh ibunya, ternyata mati. Berarti matinya berada pada pelukan ibunya, dengan mati dipeluk oleh pedang. Sama-sama dipeluk oleh ibunya yang tinggal begini. Yang satu dipeluk pedang, lekek tugel, sakit mana? Ada yang bisa jawab nggak? Gak usah dijawab kenapa, belum pernah mencoba. Semuanya ada yang mau mencoba. Tapi sebagaimana sudah kita sampaikan beberapa waktu yang kemarin, itu sakitnya sama saja. Karena pedang itu hanya menjamah dohir. Pedang menjamah apa? Dohir. Pukulan menjamah dohir. Sementara mati yang dijamah apa? Roh itu lebih peka daripada dohir. Makanya tidak ada musibah dunia yang paling sakit kecuali digenggamnya roh yang sangat peka. Dan lebih sakit daripada digenggamnya tangan. Dan begitu, lebih peka dari genggamnya tangan, dan itu lebih sakit. Apabila ada mati itu ringan, ini mati untuk orang yang mati syahid. Andaikan ada tobasan pedang, itu pedang belum sempat menyentuh, nyawa sudah diangkat duluan. Kayak kisahnya Asia, yang dipasang pasak-pasak, dia ditelentangkan, tangan kanan kiri diikat, kaki kanan kiri diikat, lentang, disiapkan batu lebih besar daripada orangnya, langsung dijatuhkan. Seperti apa gambarannya? Ada aspalan, truk lewat, fotoin mencolot di bawah ban, gimana? Ceret langsung gepeng cek. Ya. Tapi untuk kasus Asia yang tergambar seperti itu sebelum kesentuh jatuhnya batu, nyawa sudah diangkat, tidak terasa. Itu sakit, tidak sakit. Atau kasusnya perempuan yang dipaksa untuk murtad, kalau tidak mau disiapi parit berisi api, nyala-nyala. Dia sedang gendong bayi, mau nyemplung tekadnya, tapi melihat bayi tidak punya dosa, dia masih mengurungkan. Apa kata sang bayinya? Bu, ibu berada pada posisi benar, sudahlah ibu masuk saja. Begitu mencebur pada api, nyawa sudah diangkat sebelum api menjilat. Tidak sakit. Makanya bila kita punya alasan syahid, itu tidak ada kematian yang ditakuti. Justru itu yang kita sambut. Itu harga akidah. Harga apa? Harga akidah. Itu tadi gambaran akidah tidak bisa ditawar. Ini masalah penting yang wajib untuk kita paham. Masalah penting wajib kita paham. Kemudian kapan sebuah perbuatan itu dikatakan syirik? Kapan sebuah perbuatan dikatakan syirik? Makanya kita butuh memahami sebenarnya syirik itu apa? Apa syirik itu? Perserikatan. Apa perserikatan? Bersama. Seperti anak-anak tidak tahu lah, berdua, bertiga, berempat, berlima, berselusing.
ibu sama, anaknya berapa? Selusin, maka bapak ibu dimiliki secara berserikat. Si A mengatakan, oh itu bapak ibuku, si B mengatakan, oh itu bapak ibuku, si C mengatakan, oh itu bapak ibuku, sampai 12 mengatakan masing-masing itu bapak ibuku. Namanya dimiliki secara berserikat. Apa yang bisa dimiliki secara berserikat? Ya, benda-benda yang masih bersifat syuf'ah, benda yang memang masih dimiliki bersama. Apa contohnya? Langit kita miliki bersama, bumi kita miliki bersama, ya kan? Bapak ibu kita miliki bersama, air kita miliki bersama, angin kita miliki bersama, masjid kita miliki bersama, dan yang semisal itu. Tapi ada sesuatu yang tidak boleh untuk dimiliki bersama. Apa itu? Hak ketuhanan. Hak ketuhanan itu tidak boleh dimiliki bersama. Setidaknya hak ketuhanan itu apa? Saya menyimpulkan 3 yang semuanya sudah mengucapkan. Saya menyimpulkan 3 yang semuanya sudah mengucapkan, yang itu dibaca di dalam sholat. Tidak kurang dari apa ya? Subuh minimal 1, zuhur minimal 2, asar minimal 2, maghrib minimal 2, isya minimal 2, subuh sudah minimal 9. Bila kita nambah dengan sholat sunnah, tinggal 2 rakaat kali berapa? Nah begitu, 12 tadi 6 kali. Nanti sholat malamnya minimal diucapkan 9 kali loh. Di situ ada 3 hak ketuhanan yang bisa kita selalu berucap, yang itu hanya milik Allah. Siapa tahu? Ya. At-tahiyatu lillah was-shalawatu wat-thayyibat. 3 ini lillah. Apa yang lillah? Pertama tahiyat, hak membuat syariat. Akhirnya itu hanya milik Allah saja dengan Al-Quran. Makanya siapa yang bikin peraturan semisal Al-Quran, ini berarti dia merampas hak ketuhanan. Syirik kalau begitu. Al-Quran mencakup hadis-hadis Nabi. Maka siapa yang bikin dusta atas nama Allah, berarti membuat Quran semisal. Berbuat dusta atas nama Nabi, membuat hadis yang semisal, ini masuk di dalam wilayah ketuhanan. Dia merampas haknya Allah. Jadi syariat dimiliki bersama. Allah membuat, manusia membuat. Ini syirik. Makanya kita wajib waspada. Quran yang kita kaji tafsirnya. Demikian juga sunnah. Jangan sampai ngarang hadis. Loh, Nabi apakah tidak merampas haknya Allah? Wong yang punya wewenang itu adalah Allah. Syari itu adalah, manusia itu adalah Allah. Jawabnya, Nabi tidak bikin. Dari Nabi diambil. Nabi itu tugasnya itu hanya membacakan, bukan membikin. Karena Nabi itu dijamin, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngomong dari hawa nafsu. Yang Nabi sampaikan itu ada sebatas wahyu. Hanya membacakan saja. Semuanya dari Allah. Maka ada ungkapan ulama tempo dulu ketika ada di area kuburan, semua orang ucapannya bisa diambil, bisa ditolak kecuali pemilik kuburan ini. Ucapannya wajib diambil. Kuburan siapa yang ditunjuk? Kuburannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hak Allah yang pertama, pembikinan syariat. Yang kedua, sholawat. Apa sholawat itu? Doa. Kepada siapa kita berdoa? Jawabnya satu saja, kepada Allah titik.
yang diminta Allah caranya juga dari Allah. Lalu apabila yang diminta itu Allah tapi caranya bikin sendiri, kalau gitu dia membuat kesyirikan, membuat peraturan. Apa contoh kesyirikan di dalam doa? Sekarang saya tanya dulu, orang musyrik yang dikatakan nyembah berhala itu ketika minta, siapa yang diminta? Orang musyrik itu minta kepada Allah atau minta kepada berhala? Sekarang saya mau mengadakan jajak pemahaman. Yang satu, bahwasanya orang musyrik itu ketika mintanya juga kepada Allah. Siapa yang punya pemahaman begitu, angkat tangan. Orang musyrik itu ketika mintanya juga kepada Allah. Siapa yang punya pemahaman itu, angkat tangan. Dia kok nggak angkat tangan. Nomor dua, orang musyrik itu kita minta, yang diminta itu berhala. Siapa yang punya pemahaman begitu, angkat tangan. Loh, dia gak ngancung kasus, sekarang malah gak ngancung kasus. Jawabnya, semuanya ketika mintanya pada Allah. Sampai musyrik yang paling bosnya musyrik. Siapa bosnya musyrik? Mungkin Fir'aun, mungkin Qarun, mungkin Abu Jahal, mungkin Iblis, atau aku suka nyilor gitu, Wani blorok, Wani ini siapa kan? Semuanya mintanya kepada Allah. Tapi kenapa mereka dikatakan sebagai orang musyrik? Jawabnya, cara siapa yang kamu pakai. Minta kepada Allah pakai caranya Allah, yang Allah telah tetapkan lewat Quran, yang Allah tetapkan lewat Sunnah. Itu namanya nyembah Allah pakai caranya Allah. Ini tauhid. Tapi yang diminta itu adalah Allah, tapi caranya bisikan dari setan dengan hukum ngaram. Itulah hakikat menyembah kepada setan, menyembah kepada nafsu, menyembah kepada berhala. Makanya kalau seseorang itu ketemu dengan dukun, Mbak, tolong saya diobati. Apa kata Mbak dukun? Aku gak iso ngobati. Sing ngobati ya sing iso nebar rupane lombok. Siapa? Ya Allah Ta'ala. Tapi aku ki mek lantaran lho, Li. Ya mula sangka kuwi lantarane ana gawe cok bakal. Ora titik cemane ayam mulus, putih mulus atau hitam mulus. Setelah itu bawa ke sariane bayi. Setelah itu bayi dipanggil-panggil, lah kutune sowan. Jenengan itu mbah ingkang soleh, jenengan cedhek kali Allah Ta'ala. Luar biasa dadi putus rotok nakal lho, Mbak. Kalau susah, kayak kalau dablek ngeten iki lunga nggih mboten ketompo. Nggih nyuwun tulung lho, Mbak. Mumpung jenengan iku soleh bisa mengkaji pitutur. Nggih wong nggih kersa panjenengan nyuwunaken kula dhateng Allah Ta'ala mugi-mugi anggen kula apa? Mau ujian, mau kerja, nanti mulus. Letak salahnya di mana? Yang diminta sama Allah, letak salahnya di mana? Cara yang dia pakai. Cara yang dia pakai. Maka cara begitu mana di dalam Quran yang menunjukkan dengan cara mencari titik putih mulus, hitam mulus dengan membuat sesaji seperti itu. Mana Qurannya, mana sunnahnya, mana pemahaman sahabat? Apa dulu ketika Nabi berdakwah memang cara seperti itu?
dan sebagainya. Kan nggak ada, itu kan cuma ide. Itu yang salah itu apa? Caranya, bukan siapa yang diminta. Makanya kalau ada orang itu mengatakan orang itu nyembah berhala, salah. Tapi nyembah kepada siapa? Allah. Tapi kenapa dikatakan nyembah hawa nafsu, nyembah berhala, nyembah setan? Jawabnya, nyembah kepada Allah gak pakai caranya Allah, tapi itu pakai caranya setan, caranya berhala, cara ngarang diri. Nah, orang yang membuat cara baru ini namanya merampas hak ketuhanan, bikin syariat baru. Setan sebagai Tuhan, dukun sebagai Tuhan, padahal mereka nggak bisa menolong. Kalau begitu, nggak bisa menolong bagaikan batu yang dipahat berhala. Itu hakikat nyembah kepada apa? Berhala. Ini masalah penting untuk bisa kita pahami. Makanya bila kita nanti terjun di masyarakat, kita akan kenal bagaimana hakikat kesyirikan yang kita wajib tingkat. Maka supaya kita tidak terkena seperti itu, makanya wajibnya cari ilmu itu ya ini. Semuanya nyembah kepada Allah supaya tidak syirik. Caranya juga pakai caranya Allah. Makanya masyarakat punya cara. Saya tidak ikut dulu. Saya tidak ikut dulu. Apa kira-kira perbuatan masyarakat katanya beribadah, cuma kita jangan segera ikut-ikutan. Apa misalnya? Banyak. Setidaknya kita ambil 3 masalah penting. Yang di sana banyak terjadi cara-cara yang dikarang. 1, mau menikah, urusan pernikahan. 2, urusan kelahiran. Yang ketiga, urusan kematian. Ini banyak cara yang dianggap ibadah tetapi tidak ada dalil, tapi itu muharram. Akhirnya siapa yang membuat cara itu mengatasnamakan ibadah tapi tidak ada dalil, berarti dia itu bikin syariat, berarti kesyirikan. Apa itu? Bentuknya apa itu? 1, mau nikah, datang itu ngeton, selosok liwat baru berlebih gak oleh, turun telu gak oleh, rumahnya sejalan umumnya gak oleh. Yang satu dipisah jalan besar, timur jalan, barat jalan, katanya nyebrang Segoro Gede gak oleh. Orang sini mereka ke situ bilangnya beberapa jodoh juga tidak oleh. Bila ternyata sudah kadung jatuh cinta monyet, termasuk cinta ketek hujan ini, tidak bisa dipisah katanya. Seia kata sehidup semati, karena sedang terkena racun cinta asmara, cinta monyet. Cintanya ketek-ketek warna ketek hujan. Siapa yang gambar ketek hujan? Yang ketek 1 ini. Untuk apa? Bawa ke sini apa? Supaya kalian nangkep ketek dicul nih. Dia kira bilangan mereka. Kalau kelihatan ada ya? Kalau ketek sifat terus ngantuk iwan Pak. Akhirnya bagaimana? Kata adat tidak boleh tetapi dinikahkan. Itu caranya yang macam-macam. Suruh gaya anak hilang ketemu dipiara kayak piara ayam di posisi dirapet ini. Apa disuruh untuk zina dulu ketangkap basah misalnya. Terus nanti bila sudah hari H tiba disuweknya janur, ada kembar mayang gitu kan. Nanti ketika kemarin sudah ketemu, nanti injak telur, lemparan suruh, disuruh minum bukan air putih tapi dari jibur, kayak empong gitu tadi. Jalan bareng dengan gadung jarit. Nanti masuk rumah, depan pintu itu dipasang kubangan darah.
hewan yang disembelih untuk berhala, cuma setannya dihapusi ganti dengan karpet merah dan kelolotan begitu. Semacam-macam. Itu contoh cara-cara. Mintanya kepada, tapi cara itu karangan semuanya. Kembar mayang kan minta berkah orang kuburan. Janur, ya nur. Siapa yang dibangun dengan nur itu? Nabi kita Janur, ya nur. Tapi kita kepada orang yang sudah mati. Kembar-kembar kuburan itu kan sebagai simbol. Seperti itu. Kita bertanya kalau orang sudah mati, biar mendoakan kepada Allah. Terus nanti apabila sudah hamil, masuk bulan yang ke-8, bikin acara sejenengnya apa? Tingkepan. Bikin acara yang namanya apa? Tingkepan. Apa bentuk acara tingkepan ini? Di antaranya jam 12 malam, istri yang sudah mulai membesar perutnya harus pakai baju kembenan dari bawah leher ke bawah itu yang ditutup, harus pakai kain batik itu juga harus bekas, namanya lusuran. Dan nanti mandi jam 12 malam, airnya diisi dengan bunga staman. Yang buyuri itu mbah buku dengan baca mantra-mantra dibuyuri. Itu kan minta berkahnya dewa yang 3, Brahma, Siwa, dan Wisnu. Nanti ketika lahir bikin acara selamatan ketika namanya apa? Selamatan ketika lahir namanya apa? Rokoan 5 hari, pasaran 35 hari, selapanan kalau 3, telonan kalau itu pitonan, setahunan. Kadang mau hitam, tidak dikurungi kayak pitik, selamatan kayak luweng, atau dan sebagainya. Nanti anaknya hanya satu saja ungkang nanti. Ini kalau tidak di diruat, itu jadi pengamalnya berkolo-kolo. Anak telu yang tengah laki-laki itu namanya pancuran kapit sendan. Yang tengah perempuan sendan kapit pancuran. Ini kalau nggak diruat jadi dari panganannya berkolo-kolo, mulai nangkap ayam, nangkap jemblung, macam-macam. Sampai UGM ada beberapa dokter juga diruat. Kan juga termasuk akidah kesyirikan. Kalau tak begitu jadi panganan-panganannya berkolo-kolo. Apa itu berkolo-kolo? Berkolo-kolo itu adalah dewa raksasa, tapi warnanya itu jelek sekali. Kenapa? Karena ketika Bathara Guru sedang punya syahwat hendak berbulan madu dengan berkari umat di bulan purnama di angkasa raya menikmati indahnya cahaya bulan, katanya begitu. Itu Bathara Guru sudah siap, tapi berkari umat mungkin isah-isah kira-kira belum siap. Benihnya langsung keluar duluan, akhirnya jatuh di laut, hanya lautnya hamil. Akhirnya lahirnya sebenarnya berkoro-koro, raksasa sing welek. Akhirnya sang bapak ngesakni untuk menghibur anaknya, diberikan hiburan, gak usah susah. Bila ada anak lahir untang nganting gak diruat, sendang kapit pancen, kapitnya masih sendang kok gak diruat, tidak dipangan. Makanya mereka tuh takut. Ya juga termasuk akidah yang seperti itu. Adakah di masyarakat? Banyak. Itu acara kelahiran. Termasuk ketika ada bayi, bisa dicek itu. Malam hari kita liwat, di samping pintu kan ada lampunya nih. Mungkin di kanannya, di kirinya. Ada apa lampu di situ? Karena mereka punya keyakinan setiap bayi yang itu kembar 3. Kembar pertama dalam bentuk air, mereka ubah namanya kakang kawah.
yang tengah itulah bayi, bisa laki-laki, bisa perempuan, yang terakhir adi ari-ari. Nah, adi ari-ari ini juga dianggap anak, makanya wajib untuk diasuh. Gimana caranya ngasuh? Kalau bayinya laki-laki, carikan kendil, ari-ari dimasukkan, dilengkapi dengan potlot kertas, dimasukkan, ditanam samping kanan pintu, dipasang lampu. Kenapa? Anakku sedang belajar di alam kubur. Kalau anaknya itu perempuan, hari-hari coba jahit kendil ditambah dengan dom bola, pasang lampu. Kenapa? Belajar jahit. Kalau nggak begitu, katanya celaka. Mereka itu bermain, mana boleh akidah? Akidah itu pakai dalil. Sementara mereka dari mana? Enggak, nanti dari panganannya bertoro. Oh, ini kan toro. Banyak kan yang seperti di masyarakat. Demikian juga kematian. Makanya memandikan dengan bunga setaman. Ketika sudah dibungkus, harus dipasang dengan bunga-bunga, dirangkaikan bunga. Ketika sudah siap, keranda diusung, harus ada acara cari berkah, berobosan, berkah baik. Nah, seperti itu. Ketika sudah diberangkatkan, dilepaskan ayam, dipecahkan kendil, kayak lomba ngepro kendil mana lah ya, dan sebagainya. Kemudian disiapkan sapu, kemudian beras dikuning bersama bunga-bunga ditebar di sepanjang jalan. Karena itu juga dipayungi dengan payung. Ini akidah atau permainan? Kalau permainan nanti bisa diinovasi. Tapi pantaskah kalau tidak begitu bermain-main? Itu si akidah. Mana dalilnya? Ngarang. Itu kesyirikan. Demikian juga yang di kuburan ketika mau menggali itu harus ada acara bedah bumi. Apa itu? Cari merang bersama apa dibakar, itu namanya acara bedah bumi. Dan masih banyak sekali. Nanti ketika sudah ditanam, sudah diurut, dipasang, nisannya juga ditabur dengan acara tabur bunga. Bunga itu sudah warna 3 itu, simbol Brahma, Siwa, dan Wisnu. Kalau seperti itu, banyakkah acara kesyirikan di masyarakat? Terlalu banyak. Sementara kita yang ngaji akidah tauhid karena di masyarakat hanya sendirian. Kita sudah ngaji akidah di masyarakat bisa dibilang apa? Sendirian. Bagaimana sikap kita menghadapi masyarakat yang akidah nggak boleh untuk dicampur? Tauhid ya tauhid, nggak boleh campur dengan syirik. Bagaimana sikap kita? Hidup sendirian di tengah-tengah masyarakat. Ya kalau kita di sini nggak ada masalah. Hidup di kanan kiri masjid sini sama nggak ada masalah. Tapi masing-masing dari kita ketika pulang, apakah lingkungannya sama dengan kondisi di sini? Apakah sudah paham? Akhirnya mereka menghargai, setidaknya diam, atau bahkan mereka mengatakan itu yang benar, hanya bergabung. Kita di masyarakat mungkin sendirian. Saya tanya, siapa yang di masyarakat di rumah masing-masing kondisinya sudah relatif kondisi seperti lingkungan Masjid Sholihin ini? Siapa yang di rumah punya lingkungan yang semisal di sini, sehingga kita bisa tegas menjaga akidah tauhid, menolak kesyirikan. Kita pun juga punya pengaruh ke masyarakat. Siapa di rumah yang punya lingkungan seperti ini? Terus kalau belum ada yang angkat tangan, siapa yang di rumah itu bisa dibilang sendirian atau yang paham kita itu hanya satu keluarga? Angkat tangan. Ya satu, siapa nih? Yang merasa kesepian di masyarakat itu kayak terkucil kan? Jadi minoritas punya akidah. Sehingga kadang itu merasa ilmu pakai ilmu sungkan.
saya jaga akidah disoroti, saya mengikuti, hatiku bergejolak, bagaimana sikap saya? Ya seperti itu. Ini masalah penting untuk kita paham. Sementara di mumpung kita sudah sampaikan bahwasanya akidah tidak bisa untuk dicampur dengan kesyirikan. Ya kalau kita jamaah ke masjid sampai Allah berhamdulillah, sedekah atau dilepas, kita sesuaikan saja, tidak jadi masalah. Tapi akidah tak bisa. Ya sudah, tetangga begitu, sana begitu, makanya kayak mimikri, kayak bunglon. Warnanya mengikuti lingkungan, merah ya merah, coklat ya coklat, dan sebagainya. Penduri ya penduri, nyadran ya nyadran, baritan ya baritan, lorong sesaji juga lorong sesaji, kan nggak bisa. Dan seterusnya. Kalau kita hidup di masyarakat perkotaan relatif bersifat individual, mungkin masyarakat cuek-cuek saja, ya kan? Ini kadang di desa orang banyak longgar, ketika ngumpul-ngumpul, kasak kusuk, kadang telinga kita itu tidak enak mendapatkan suara kasak kusuk seperti itu. Nah, bagaimana sikap kita di masyarakat menghadapi hal seperti ini? Tentunya kita harus membuat sebuah proposal. Apa itu? Yang benar akui kebenaran, yang salah akui kesalahan. Satu. Yang nomor dua, tauhid pertahankan, jangan sampai kemasukan syirik. Nomor tiga, semua jenis kesyirikan benci dengan hati. Semua kesyirikan benci dengan apa? Hati. Itu syirik saya benci, itu syirik saya benci, itu syirik saya benci, itu syirik saya benci, itu syirik saya benci. Bencinya pakai apa? Pakai hati. Sementara lisan kita dan wajah kita, lisan kita dan wajah kita, ketika kita ketemu dengan mereka sebagai pelaku kesyirikan, tetap ucapkan ucapan yang lembut dan cerahkan wajah. Untuk acara yang bersifat netral, ketika mereka punya acara, dengan kita berucap yang lembut, wajah kita netral, kita menyampaikan bahasa pamit. Ngapunten Mbak, kok ada janji kalau konco, boten saged dari acara menika. Lisan lembut, wajah jeli. Itu yang bisa kita kerjakan. Lama-lama kita ketahuan kepada mereka yang memusuhi. Tetap jaga kelembutan lisan, wajah ceria, sering membawa hadiah kepada mereka. Dan orang itu bila dihadiah, nanti hatinya lembut. Bila mereka lembut dengan kita, karena kita apa? Kita memiliki pesan yang manis, wajah yang ceria, kita sering memberikan hadiah. Kita nanti mencoba untuk ngomong, alasan kita jelaskan. Bukannya apa? Tapi ini sebuah prinsip. Bisa jadi mereka nanti akan memaklumi, atau bisa jadi mereka nanti akan tertarik, akhirnya mengikuti. Andaikan toh mereka nanti tidak mengikuti, setidaknya kita menginginkan mereka itu memaklumi, sehingga kebaikan mulut kita, wajah kita nanti akan mengesan di hati mereka, agama kita nanti akan terjaga, dan kita tidak terbawa kepada acara mereka. Itu termasuk cara kita untuk cenderung di masyarakat. Pokoknya kita tuh memiliki lisan yang manis, wajah yang ceria, tangan yang suka memberi. Kita punya alasan jelas, minimal mereka nanti akan memaklumi. Syukur-syukur bila kita tegar, mereka pun juga akan mengikuti langkah kita. Termasuk ketika ada peristiwa kematian, diupayakan keluarga itu siap diurus dengan sunnah. Nanti minta izin kepada Pak Mudin mau diurus sendiri, nanti bisa dakwah melewati cara ngurus jenazah. Kadang seseorang di masyarakat hanya sendirian sunnahnya. Makanya butuh untuk dibantu saudara kita. Ya di rumah sendirian, bila kita nggak menolong bisa jadi
jenazahnya diurus tidak sunnah. Kita menolong, nanti minta izin, kita urus dengan sendiri. Nanti mereka bisa membandingkan bagus mana, bagus mana. Awalnya memang itu ada tantang, tapi lama-lama akan dimaklumi. Contohnya apa? Ya apa yang ada di masjid ini juga awalnya juga sama. Nah ketika itu dicoba untuk dibikinkan terobosan dan sebagainya, ternyata mereka menerima, mereka memaklumi, banyak yang bergabung, bahkan kepala desa suka memberikan antusias. Ya begitu, ada generasi yang punya ilmu seperti itu, kan dihargai dan seterusnya. Ini masalah penting sebagai oleh-oleh daurah kita tentang materi akidah, bagaimana kita bisa mempertahankan sementara keadaan di masyarakat kita adalah sendirian, sementara akidah tidak bisa dicampur dengan kesyirikan kita. Hidup di masyarakat banyak noda-noda yang membahayakan. Kemudian yang bisa kita isikan kesempatan kali ini sebagai katanya Amin. Semoga apa yang tersampaikan akan menjadi ilmu penting buat kita semuanya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta